Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Yuda Pradista. Saya dari Universitas Gunadarma Teknik Industri kelas 1 ID 09. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Beberapa pengertian masyarakat menurut para ahli. Menurut para Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sedangkan menurut Karl Marx, organisasi atau masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi. Syarat menjadi masyarakat menurut Marion Levy yaitu ada sistem tindakan utama, saling setia pada sistem tindakan utama, mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota. Sebagian atau lebih seluruh anggota baru didapat dari kelahiran atau reproduksi manusia. Pengertian masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yaitu sering disebut urban community. Pengertian masyarakat kota lebih ditekan pada sifat kehidupannya, secara ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Sedangkan masyarakat pedesaan adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga atau anggota masyarakat yang saling kuat hakikatnya. Perbedaan ciri antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan dapat diungkap secara singkat menurut Poplin tahun 1972 sebagai berikut, yaitu masyarakat pedesaan, perilaku homogen, perilaku yang dilandasi oleh konsep kekurangan atau kebersamaan, kekeluargaan atau kebersamaan. 3. Perilaku yang berorientasi pada tradisi atau status. Keempat, ada isolasi sosial dan hingga statik. Kelima, ada kesatuan dan keutuhan kultural. Yang keenam, ada banyak ritual dan nilai-nilai sakral. Yang terakhir, ada kolektivisme. Sedangkan masyarakat perkotaan yang pertama masyarakat heterogen. Yang kedua, perilaku yang dilandasi oleh konsep pengandalan diri atau kelembagaan. Yang ketiga, ada perilaku yang berorientasi pada rasionalitas dan fungsi. Yang keempat, ada mobilitasional sehingga dinamik. Yang kelima, ada kebauran dan diverifikasi kultural. Yang keenam, ada birokrasi fungsional dan nilai-nilai sekural. Yang terakhir ada individualisme. Hubungan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan yaitu masyarakat pedesaan dan perkotaan bukanlah dua komunitas yang terpisah satu sama lain. Bahkan dalam keadaan yang wajar di antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Kota tergantung pada dalam memenuhi kebutuhan warganya akan bahan-bahan pangan seperti beras, sayur-mayur, daging, dan ikan. Desa juga memerlukan sumber tenaga kasar bagi masyarakat bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu di kota, misalkan jasa buruh bangunan dalam proyek-proyek perumahan. Salah satu bentuk hubungan antara kota dan desa adalah urbanisasi dan urbanisme. Dengan adanya hubungan masyarakat desa dan kota, saling ketergantungan dan saling membutuhkan tersebut, maka timbullah masyarakat baru yakni urbanisasi, yaitu suatu proses pindahnya penduduk dari desa ke kota. Atau dapat pula dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Menurut Sukanto pada tahun 1969. Sebab-sebab urbanisasi yaitu ada aspek positif dan aspek negatif.
bertambahnya penduduk sehingga seimbang dengan persediaan lahan pertanian. Yang kedua, ada terdesaknya kerajinan rumah di desa oleh produk industri modern. Yang ketiga, ada penduduk desa, terutama kaum muda, merasa tertekan oleh adat istiadat yang ketat sehingga mengakibatkan suatu cara hidup yang monoton. Yang keempat, ada di desa tidak banyak kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang kelima atau terakhir, kegagalan panen yang disebabkan oleh berbagai hal seperti banjir, serangan hama, kemarau panjang, dan lain sebagainya sehingga memaksa penduduk desa untuk mencari kehidupan lain di kota. Hal-hal termaksud full faktor antara lainnya. Penduduk desa banyak beranggapan bahwa di kota banyak pekerjaan dan lebih mudah untuk mendapatkan penghasilan. Yang kedua, ada di kota itu lebih banyak berkesempatan untuk mengembangkan usaha kerajinan di rumah menjadi industri kerajinan. Yang ketiga, ada pendidikan, terutama pendidikan kelanjutan, lebih banyak di kota dan lebih mudah didapat.